Hugeng Imam Santoso merupakan putra sulung dari pasangan Sukaryo Karyo Hatmojo dan Umi Kalsum. Beliau lahir pada 14 Oktober 1921 di kota Pekalongan. Meskipun berasal dari keluarga priai di mana ayahnya merupakan pegawai atau amtinar pemerintah Hindia Belanda, namun perilaku Hugeng kecil sama sekali tidak menunjukkan kesombongan. Bahkan ia banyak bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa. Hugeng sama sekali tidak pernah mempermasalahkan ningrat atau tidaknya seseorang dalam bergaul. Masa kecil Hugeng diwarnai dengan kehidupan yang sederhana karena ayah Hugeng tidak memiliki rumah dan tanah pribadi. Karena itu ia seringkali berpindah-pindah rumah kontrakan. Tahun 1959 mengikuti pendidikan Brimob dan menjadi seorang staf Direktorat 2 Mabes Kepolisian Negara pada tahun 1960. Terakhir, pada 5 Mei 1968, Hugeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara menggantikan Sucipto Joyodiharjo. Banyak hal yang terjadi selama kepemimpinan Kapolri Hugeng Imam Santoso. Hugeng pernah melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Selanjutnya adalah perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI Pangak diubah menjadi Kepala Kepolisian RI atau Kapolri. Dengan begitu, nama markas besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian Mabag. Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Di bawah kepemimpinan Hugeng, peran serta Polri dalam peta organisasi polisi internasional, International Criminal Police Organization atau ICPO, semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat National Central Bureau NCB Interpol di Jakarta. Istilah geraklah the sooner the better juga dikenalkan oleh Hugeng untuk memberantas kasus korupsi dan tindakan yang semena-mena. Bayangan banyak orang memasuki masa pensiun orang pertama di kepolisian pasti menyenangkan. Tinggal menikmati rumah mewah berikut isinya, beserta kendaraan siap pakai. Akan tetapi, masa menyenangkan itu tidak berlaku bagi Hugeng yang anti disogok. Pria yang pernah dinobatkan sebagai The Man of the Year di tahun 1970 ini pensiun tanpa memiliki rumah, kendaraan, maupun barang mewah. Rumah dinas menjadi milik Hugeng atas pemberian dari kepolisian. Beberapa Kapolda patungan membeli mobil Kingswood yang kemudian menjadi satu-satunya mobil yang ia miliki. Bahkan setelah berhenti dari Kepala Polri dan pensiunnya masih diproses, suatu waktu dia tidak tahu apa yang masih dapat dimakan oleh keluarga karena di rumah sudah kehabisan beras. Hugeng memang seorang yang sederhana. Ia mengajarkan pada istri dan anak-anaknya arti disiplin dan kejujuran. Semua keluarga dilarang untuk menggunakan berbagai fasilitas sebagai anak seorang Kapolri. Memasuki masa pensiun, Hugeng menghabiskan waktu dengan menekuni hobinya sejak remaja, yakni bermain musik Hawaiian dan melukis. Lukisan itulah yang kemudian menjadi sumber Hugeng untuk membiayai keluarga. Untuk Anda ketahui, pensiunan Hugeng hingga di tahun 2001 hanya sebesar Rp10.000 saja. Itu pun hanya diterima sebesar Rp7.500 dan kemudian naik menjadi Rp1.170.000 pada 14 Juli 2004 setelah SK penerimaan gajinya dipublis dalam suatu acara talk show di TV, di salah satu TV nasional. Hugeng meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta dalam usia ke-83 tahun. Ia meninggal karena penyakit stroke dan jantung yang dideritanya. Demikian beberapa catatan kenangan untuk Pak Hugeng, seorang yang membuat almarhum Gus Dur pernah berkata, di Indonesia ini hanya ada 3 polisi jujur, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng.